Ibu dan Bapak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar hamdan yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa hikum jami'an bi tahiyatan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berhimpun bersama, bermajelis bersama. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan buat kita semuanya. Kita berharap agar seluruh aktivitas kita hari-hari ini di tengah banyak kesibukan, senantiasa Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Dan satu hal yang perlu untuk kita catat, sesibuk apapun kita perlu untuk mensyukurinya, Ibu dan Bapak sekalian. Kenapa? Karena biasanya, bagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, di dalam kesibukan itulah Allah akan mendekatkan kita dengan banyak kebaikan. Tapi kan seringkali kita mengeluhkan seluruh kesibukan kita gitu. Kita ini orang sambat ki, orang kalau tidak sambat itu rasanya nggak afdol. Padahal sebenarnya kalau kita coba mengingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya kalau Allah itu menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan buat dia itu sibuk. Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan bikin dia itu sibuk. Kaifa yastamilhu? Ya Rasulullah, bagaimana cara Allah itu membuat kita itu sibuk? Kata Nabi menjelaskan pertanyaan dari para sahabat itu, cara Allah membuat kita sibuk itu adalah yuwaffiqu li'amalin soleh. Allah akan berikan taufik pada dia untuk beramal soleh. Allah akan bimbing dia untuk beramal soleh. Allah akan dekatkan banyak peluang-peluang kebaikan bagi dia untuk beramal soleh. Qoblal maut, sebelum kematiannya, lalu Allah akan cabut dia ketika dia beramal soleh itu. Jadi rasa-rasanya kalau setiap hari, apalagi saat ini masa-masa daring itu kelihatannya bukan masa-masa yang malah nganggur ya. Kita padatnya luar biasa gitu. Ibu-ibu yang di rumah harus mendampingi anak-anak, tiba-tiba harus berubah menjadi guru, wah itu kesibukannya luar biasa. Harus ngurusi rumah, harus menyiapkan banyak hal. Saya kira itu adalah kesibukan. Tetapi kalau kita mengingat hadis Nabi tadi, kita akan menyadari, oh mungkin beginilah cara Allah Subhanahu wa taala agar kita itu disibukkan di dalam kebaikan, dan dengan kesibukan itu Allah akan dekatkan kita dengan banyak kebaikan. Saya yakin ibu-ibu guru di Ibnu Mas'ud juga sibuknya luar biasa, jauh lebih sibuk gitu dibandingkan dengan masa-masa normal kelihatannya. Tetapi itu satu hal yang patut untuk kita syukuri. Dengan kata lain, Ibu dan Bapak sekalian, sesungguhnya kesibukan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia anugerah, maka dia layak untuk kita syukuri, bukan untuk kita sambati. Nah, hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita menentukan dan memilih sekolah bagi anak-anak kita. Dari mana kita akan memulai? Ibu dan Bapak sekalian, kita melihat di dalam surat Al-Imran ayat 33. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu informasi menarik, Nuhan wa ala Imrana wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih. Siapa saja yang dipilih? Innallaha astafa Adam, dipilihnya Adam alaihissalam, wa Nuhan, dan Nuh alaihissalam, wa ala Ibrahim, dan keluarganya Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarganya Imran, alal alamin, atas semesta alam ini. Jadi ada 4 nama ya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu, dan keempat-empatnya adalah orang-orang terpilih. Siapa saja? Adam, Nuh, keluarganya Ibrahim, dan keluarganya Imran. Tetapi kalau kita coba cermati, Ibu dan sekalian, keempat nama itu
Dua disebut sebagai pribadi, dua disebut sebagai kolektif, kelompok. Dua disebut sebagai pribadi, dua lagi disebut sebagai kesatuan keluarga. Adam disebut sebagai pribadi, Nuh dinyatakan sebagai pribadi, tetapi ketika menyertakan Ibrahim dan Imron, rupa-rupanya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai wa'ala Ibrahim wa'ala Imron. Keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imron. Saya kira ini menarik. Kenapa dua disebut sebagai pribadi, dua lagi disebut sebagai keluarga? Barangkali karena meskipun keempatnya adalah terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi rupa-rupanya posisinya sedikit berbeda. Adam dan Nuh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan keluarga. Jadi Adam dan Nuh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga. Tetapi itu tidak mengurangi sedikit pun dari kemuliaan mereka. Tidak mengurangi sedikit pun atas kemuliaan Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun sekali lagi Adam diuji oleh putranya, Nuh diuji oleh putranya juga, sekaligus istrinya. Jadi keduanya diuji karena keluarga. Bahkan ibu dan bapak sekalian, orang-orang soleh sekalipun, mereka tetap saja diuji karena keluarganya. Tetapi rupa-rupanya ayat ini sekaligus juga memperlihatkan bahwa ada dua yang terpilih juga, tetapi keduanya menyertakan keluarga. Siapa itu? Keluarganya Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah keluarganya Imron. Kenapa mereka disebut sebagai keluarga, bukan sebagai pribadi, bukan Ibrahim, bukan Imron, tetapi keluarganya Ibrahim dan keluarganya Imron. Rupa-rupanya kalau yang pertama, dua yang pertama mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena keluarganya, dua yang terakhir mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keluarganya dijadikan sebagai teladan. Ini pelajaran buat kita semuanya bahwa rupa-rupanya kondisi anak-anak dan keluarga kita sesungguhnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menjadi ujian bagi kita, tetapi sekaligus juga bisa menjadi keteladanan buat kita. Nah, karena ada dua nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarga Imron, dan keduanya disebut sebagai keluarga karena dijadikan sebagai model dan keteladanan, kita akan melihat salah satu di antaranya ya. Kita akan melihat salah satu di antaranya. Kenapa ada nama Imron di situ? Tiga orang itu sebenarnya adalah nabi, satu orang bukan nabi. Jadi ada Adam, ada Nuh, ada Ibrahim, ketiganya adalah nabi. Tetapi ada satu orang yang dia bukan nabi sama sekali, yaitu Imron. Jadi ada satu yang bukan nabi sama sekali, yaitu Imron. Kita ambil saja yang keluarganya Imron. Kita akan melihat bagaimana keluarganya Imron itu menjadi teladan buat kita semuanya. Kenapa kok keluarganya Imron gitu? Kita kadang-kala pikiran kita itu suka usil dan nakal gitu ya. Makanya Allah memberikan keteladanan yang bukan nabi gitu. Kadang-kala pikiran kita itu sok usil gitu lah, yo keluarganya apa orang nabi gitu. Anggal dicontoh. Nah, terus Allah kasihkan buat kita nih pikiran-pikirannya suka usil-usil itu ada juga ini contoh yang dia bukan seorang nabi. Biar pikiran usilin kita itu langsung terpatahkan gitu, terbantahkan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, sekarang kita akan melihat keluarga Imron. Coba panjenengan nanti lihat di surat Al-Imran ayat 35. Jadi kalau yang tadi ayat 33, sekarang kita beranjak ke ayat 35. Itu awal kisah tentang keluarga Imron itu ya. Yang rupa-rupanya
Eh, Ibu dan Bapak sekalian, ketika kita ingin menentukan sebuah sekolah, sebenarnya kita mengawalinya dari mana? Nah, saya ingin mengajak kita awali dari apa yang dilakukan oleh keluarga Imron ini. Kenapa kita mengambil keluarga Imron dan bukan dari yang lainnya gitu? Soalnya Allah yang menunjukkan kepada kita agar kita itu meneladani keluarga Imron dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang lainnya. Nah, uh, Ibu dan Bapak sekalian, Imron itu punya seorang istri, namanya Hannah bin Fakud, binti Fakud. Sebut saja Hannah. Nama istri Imran itu adalah Hannah. Dia belum hamil sama sekali. Lalu suatu saat istri Imran ini melihat ada seekor burung yang menyuapi makan, memberi makan pada anak-anaknya. Sejak saat itu lalu dia sangat senang sekali dan berharap agar memiliki seorang anak. Jadi dia sangat berharap agar memiliki seorang anak. Nah, ketika itulah lalu dia bernadar. Makanya di dalam surat Al-Imran ayat 35 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itqalat Imrana, dan ingatlah ketika istri Imron, siapa Hannah, itu berkata, Robbi ini nadartu laka ma fi batni muharraran. Ini kata-kata dari Hannah yang mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa yang ada di dalam rahim ini, anak yang berada di dalam rahim ini, ma fi batni muharraran, akan aku jadikan dia sebagai muharraran, orang yang bebas. Untuk apa? Untuk beribadah dan taat kepadamu. Biar dia berkhidmat kepadamu. Ma fi batni muharraran. Akan aku jadikan anak ini sebagai orang yang berkhidmat kepadamu, yang taat sepenuhnya kepadamu. Muharraran gitu bebas ya. Jadi aku sebagai orang tua, kira-kira gini, aku sebagai orang tua nggak akan ngerusui dia gitu. Tidak akan bikin dia itu sibuk untuk hal-hal yang lain yang nggak terlalu penting. Sepenuhnya biarkan dia sibuk untuk taat kepadamu. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah seluruh pengharapanku itu. Jadi seluruh pengharapanku terimalah ya Allah. Kita belajar dari sini, Ibu dan Bapak sekalian, sesungguhnya apa yang penting yang harus dimiliki oleh orang tua sebelum perkara memilih sekolah ya. Jadi kadang-kala kita melupakan satu hal, kita itu lebih memilih hal-hal yang sifatnya itu tangible asset di dalam sebuah sekolah. Jadi kita itu terjebak untuk memilih hal-hal yang wadah, yang bisa untuk diamati. Dan beberapa sekolah memang memanfaatkan kita, kecenderungan kita yang seperti itu lalu dimanfaatkan oleh sejumlah sekolah. Makanya mereka lalu memoles hal-hal yang sifatnya tampilan luar agar bisa ditangkap oleh para orang tua. Nah, sesungguhnya kita diajari bukan seperti itu. Kita diajari dari hal yang paling mendasar. Kalau kita ingin menentukan sekolah bagi anak-anak, cara pandang kita jangan ke arah sekolah terlebih dahulu gitu. Tetapi cara pandang kita harus kita kembalikan ke dalam diri kita sebagai sebuah tim keluarga. Ada ayah, ada ibu. Apa yang perlu untuk kita awali, ibu dan bapak sekalian? Kita lihat apa yang disampaikan oleh Hannah tadi ya. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Hannah. Robbi inni nadartu laka. Sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Ma fi batni muharraran. Akan aku jadikan anak ini orang yang taat soleh kepadamu. Jadi sebenarnya untuk memilih sebuah sekolah itu harus kita awali dari orientasi kepengasuhan orang tua terlebih dahulu. Sebenarnya orang tua ini punya orientasi kepengasuhan seperti apa, yang diinginkan, yang diharapkan itu seperti apa. Kalau kita lihat sekali lagi, Hannah mengorientasikan anaknya itu untuk muharraron, agar dia bebas dari apapun selain penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia bebas dari jerat apapun semata-mata agar dia lebih berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang ada dalam pandangan orang tua. Jadi sekali lagi ini yang ada di dalam pandangan orang tua dibandingkan dengan orientasi apapun, bukan kok kemudian orientasinya oh nanti anakku akan biar sukses, biar dan sebagainya, bukan itu yang diinginkan oleh Hannah. Dan saya kira ini satu hal yang menarik. Hannah tidak menghendaki anaknya dan dirinya menyibukkan anaknya itu pada hal-hal lain kecuali ketaatan kepada Allah SWT. Itulah sebabnya dia juga tidak mengharapkan agar anaknya itu lepas dan jauh dari ketaatan kepada Allah SWT. Prioritas utama bagi keluarga Imran untuk anaknya adalah prioritas ketaatan kepada Allah SWT, agar anaknya lebih taat kepada Allah SWT. Bukan sekedar lebih pintar, tetapi agar dia lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kira-kira ini yang pertama yang harus dimiliki oleh orang tua. Awal mula dalam memilih sekolah adalah melihat ke dalam diri kita, ke dalam keluarga kita, sesungguhnya apa orientasi kepengasuhan kita kepada anak-anak. Nah, kira-kira ibu-ibu berkeinginan dan bapak sekalian berkeinginan anak-anak akan seperti apa. Memasukkan ke TK juga begitu kan seringkali gitu. Ada orang tua yang fokusnya itu pada capaian-capaian akademiknya. Begitu mau masukkan ke TK, lalu yang dilihat bagaimana program sekolah ini untuk menciptakan dan menjadikan anak-anak pintar untuk membaca, bisa untuk membaca gitu. Oh, itu capaian-capaian capaian-capaian akademiknya. Kalau Ibnu Mas'ud semestinya harus bisa dan berani kan adik-adik yang sekolah di TK untuk bisa membaca. Kami sama sekali tidak mentargetkan anak-anak untuk lekas bisa membaca, tetapi kami mentargetkan anak-anak agar dekat dengan Allah, agar senantiasa hidup dalam ketaatan pada Allah, dan mereka senang membaca. Jadi kami tidak mentargetkan untuk anak-anak bisa membaca di TK, tetapi kami mentargetkan anak-anak suka membaca. Karena biasanya kan kita itu beberapa sekolah lebih mentargetkan anak-anak bisa membaca, tetapi mereka nggak senang membaca. Kalau anak-anak itu mereka senang membaca, meskipun mereka belum bisa membaca, itu kan umak-umi dewe gitu, moco gitu, umak-umi gitu, bukune kewalik we, dia merasa dirinya sudah bisa membaca gitu. Kata ibunya, ya Allah, ini anakku kok pinter banget gitu, hurufnya kewalik kok bisa diwaca gitu. Karena anak-anak hafal gitu dengan apa yang pernah dibacakan oleh orang tuanya. Kita senang bukan karena anak itu sudah membaca gitu, bisa membaca, tetapi karena anak-anak suka membaca. Lalu mungkin guru-guru Ibnu Mas'ud juga perlu berani mengatakan kalau panjenengan menghendaki anak-anak bisa membaca di TK, mungkin sekolah kami tidak terlalu tepat. Silahkan panjenengan bisa mendaftar di sekolah yang lainnya. Di sekolah sebelah kelihatannya menargetkan anak-anak TK sudah bisa membaca. Mungkin ibu punya pilihan ke arah sana. Kenapa kami tidak seperti itu? Mohon maaf karena kami menghendaki generasi kita itu suka terlebih dahulu dengan membaca. Karena bisa membaca, kadangkala masing-masing anak memiliki waktu yang tidak sama dan seterusnya gitu ya. Nah, rupa-rupanya sekali lagi ini bagian dari orientasi kepengasuhan. Kalau orientasi kepengasuhannya itu ingin menjadikan anak lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian disiapkan oleh orang tua? Satu, pasti orang tua menyiapkan dirinya untuk lebih taat pada Allah. Jadi kalau dia menghendaki anaknya itu taat pada Allah, pasti dia menghendaki dirinya jauh lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang lainnya. Dan ini yang bisa kita tangkap kan, Imron dan Hannah adalah dua orang tua. Anaknya juga memiliki
tingkat kesolehan yang sama. Itu harapan yang diinginkan dari orang tua. Anak-anak semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang tua itu menghendaki anaknya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan prestasi-prestasi yang lainnya? Ibu dan Bapak sekalian, coba perhatikan ya. Betapa menyiapkan anak-anak untuk taat pada Allah, rupa-rupanya itu jauh lebih abadi dibandingkan dengan menyiapkan anak-anak pada hal-hal yang lain. Coba perhatikan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu kita menyiapkan anak-anak punya keyakinan yang kuat, anak-anak memiliki akhlak yang baik, anak-anak berpegang teguh pada nilai sopan santun anak-anak, itu ternyata lebih langgeng gitu dibandingkan ketika kita menyiapkan hal-hal yang sifatnya prestatif gitu. Kita menyiapkan anak-anak agar misalnya kayak di TK ya, lomba mewarnai gitu. Itu bagian dari sisi motorik gitu. Tetapi kadang-kala kita itu lebih cenderung pada kebanggaan anak-anak untuk mendapatkan prestasi-prestasi seperti itu. Padahal begitu nanti sudah dewasa gitu, kadang-kala hal-hal seperti itu tidak terlalu kita butuhkan banget gitu. Jadi kenapa orang tua itu menghendaki agar anak-anaknya itu lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ini modal jangka panjang yang menjadikan orang tua itu lebih tentram gitu. Kenapa? Dengan cara seperti itu sesungguhnya kita sedang menyiapkan anak-anak agar mereka di bawah pengawasan Allah. Kenapa kita harus mengarahkan pengawasannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan anak-anak itu taat? Karena waktu kita itu pendek kan, Bu, Pak. Jadi kebersamaan dengan anak-anak itu sangat terbatas. Jadi kita ingin menyiapkan hal yang jauh lebih berjangka panjang dibandingkan dengan hal-hal yang memungkinkan anak-anak itu masih tumbuh berkembang terus gitu. Tapi penyiapan akhlak, penyiapan ketauhidan, akidah yang kuat, keimanan yang kuat itu harus sejak awal karena itu bagian dari fondasi. Dan rupa-rupanya ini yang disiapkan oleh Hannah dan Imron. Sekali lagi, rupa-rupanya ini yang disiapkan oleh Hannah dan Imron. Saya ingin melihat satu hal ya. Pernahkah panjenengan merasa urusan-urusan kita berantakan gitu? Kerjaan-kerjaan kita itu berantakan luar biasa. Ibu-ibu di Ibnu Mas'ud ada banyak tugas, bikin RPP, menyiapkan media dan sebagainya. Sesuatu yang biasa, tapi dalam satu momentum semuanya berantakan, kita bingung gitu, ini dhisik sing arep tak kerja kayak gitu, judek, mumet gitu, terus migren gitu. Kenapa hal-hal itu seringkali terjadi dalam diri kita? Salah satu di antaranya kalau kita melihat di dalam Al-Quran, rupa-rupanya kadang-kala hal-hal itu menjadi berantakan di dalam diri kita karena kita ghaflah. Kita lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu spiritualitas kita itu turun gitu ya. Salat kita abe, tahajud kita bolong-bolong abe gitu, tilawah kita sama sekali kita tinggalkan dan sebagainya. Kita tidak memiliki ketenangan di dalam hidup. Begitu kita tidak memiliki ketenangan di dalam hidup, kita menjadi kemerungsung. Begitu kita kemerungsung, kerjaan-kerjaan itu seakan-akan numpuk gitu, dan kita sulit untuk mengurainya. Saya hanya ingin memberikan satu contoh sederhana saja tentang perkara ini. Betapa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat berpengaruh kepada bagaimana kita menata seluruh kerja-kerja itu. Jadi bagaimana kita menata kerja-kerja itu. Dan dengan cara seperti ini, kita sebenarnya sedang menyiapkan anak-anak agar hidupnya itu tertata. Tidak sekedar dari mengajari mereka tentang manajemennya, tetapi sekaligus juga mengelola dari sisi bagaimana mengelola emosi, dan caranya adalah menjadikan anak-anak lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 28 ketika Allah menghubungkan antara ghaflah, kelalaian itu dengan wa kana amruhu furuto. Ghaflah, lalai dari ketaatan pada Allah itu menjadikan wa kana amruhu furuto. Urusannya itu menjadi berantakan. Jadi rupa-rupanya begitu kita lalai dari ibadah, lalai dari banyak hal, urusan-urusan kita itu menjadi berantakan. Kenapa kok bisa berantakan? Salah satu di antaranya karena itu tadi ya, Allah tidak tanamkan ke dalam diri kita rasa tenang,
begitu tidak tenang menghadapi pekerjaan kita, tugas-tugas kita, akhirnya kita kemerungsung. Begitu kita kemerungsung, kita menjadi panik. Begitu panik, kerjaan tidak optimal. Dan begitu seterusnya. Jadi ini satu hal yang amat sederhana. Makanya Al-Quran juga menegaskan bahwa kehidupan yang baik itu landasan utamanya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh dan kedekatan kepada Allah itu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, menjadikan penghidupan kita itu menjadi penghidupan yang baik. Allah menyiapkan penghidupan kita itu menjadi penghidupan yang baik. Hidup kita itu menjadi lebih baik itu gara-garanya karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa, siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah jadikan kehidupan dia itu menjadi kehidupan yang baik. Nah, betapa kita tidak menyenangi hal-hal seperti ini gitu. Saya ambilkan satu contoh sederhana dari perkara begini ya. Karena sekali lagi kita tidak bisa sepenuhnya membersamai anak-anak. Karena kita tidak bisa sepenuhnya bersamai anak-anak, maka sejak awal kita harus menyiapkan mereka pada hal yang substantif, pada hal yang pokok, agar mereka bisa hidup meskipun mereka jauh dari kita. Yusuf alaihissalam jauh dari orang tuanya, tetapi dia menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan cobaan apapun, ujian apapun, meskipun jauh dari orang tuanya, anak ini bisa survive, anak ini bisa bertahan dengan sebaik-baiknya. Sebelum ke arah sana ya, saya ingin sampaikan pada ibu dan bapak sekalian. Para ayah saya kira kenal dengan nama ini, Sadio Mane. Dia pemain sepak bola di Liverpool, kelahiran Senegal. Dari keluarga yang sangat sederhana, dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ayahnya adalah imam masjid di sebuah masjid kampung kecil gitu. Tapi anaknya pandai betul untuk bermain sepak bola dan dia menjadi bintang di Liverpool, di tim Liverpool. Gajinya sudah miliaran dalam 1 tahun. Bahkan kalau saya tidak lupa, dalam 1 pekan itu sudah 3,4 miliar dalam 1 pekan ya. Sedang betul sah dibayangke kuwi nek tuku kerupuk ngono wis ngebak-ngebaki belum maskot gitu. 3,4 miliar dalam 1 pekan. Itu hal yang biasa saja. Sekali lagi ibu dan bapak sekalian, itu hal yang biasa saja. Itu hal yang lumrah dimiliki oleh siapapun, apalagi pemain-pemain profesional. Tetapi kenapa hari-hari ini banyak orang mengarahkan pandangan matanya kepada Sadio Mane? Rupa-rupanya Sadio Mane, pemain Liverpool yang muslim itu, dia sudah jauh dari orang tuanya ada di Senegal dan dia berada di Liverpool. Dia tetap saja menyampaikan komitmennya untuk hidup di dalam nilai-nilai keagamaan. Dia tetap komitmen dalam Islam. Dan itu yang menarik. Kata dia, saya tidak pernah akan menyentuh alkohol dan narkoba sama sekali. Saya tetap akan tampil sebagaimana dulu orang tua mendidik saya. Dan menariknya ibu dan sekalian, dengan gaji 3,4 miliar itu dalam 1 pekan itu, kira-kira dia bisa nggak beli HP gitu terbaik? Tentu perkara sederhana. Wong kita yang gajinya aja nggak sampai segitu aja HP-nya sudah bagus-bagus gitu. Tetapi rupa-rupanya HP-nya Sadio Mane itu retak-retak. HP-nya retak-retak gitu. Dan dia tidak pernah mengganti sama sekali HP itu. Sampai orang-orang pada heran. Lalu menanyakan, kenapa HP-mu jadul banget sih? Ngosok bintang HP-nya welek nemen gitu. Bukan gitu. Kata dia, enggak perlu gitu. Enggak perlu. Saya enggak perlu ganti HP. Kenapa? Uang kan banyak banget gitu. Enggak perlu ganti HP. Para wartawan kata Sadio Mane dengan
enteng dia mengatakan, enggak perlu ganti HP. HP saya masih bisa untuk dipakai. HP ini masih bisa dipakai kok. Jadi enggak perlu saya ganti HP. Sekali lagi, HP ini masih bisa untuk dipakai. Kalau toh rusak, saya masih bisa untuk mereparasinya. Saya bawa ke bengkel, nanti biar direparasi. Sederhana. Lo kan dengan uang yang banyak kamu bisa membeli apapun gitu. Kata Sadio Mane, iya, saya bisa membeli apapun dengan apa yang saya peroleh hari-hari ini. Saya bisa membeli 10 BMW keluaran terbaru sekaligus. Saya bisa membeli jet pribadi. Saya bisa membeli apartemen yang bagus, yang orang berdecak kagum karena melihat itu. Dan media-media juga akan senang untuk meliputnya. Saya bisa bepergian kemanapun dengan fasilitas traveling yang sangat mewah. Tapi untuk apa semuanya itu, kata dia? Untuk apa? Itu enggak terpenting, itu bukan prioritas hidupku, kata dia. Kata Sadio Mane, itu bukan prioritas hidupku. Sama sekali itu bukan prioritas hidupku. Maka Sadio Mane lebih memilih hidup amat sederhana, ibu dan bapak sekalian. Bayangkan ya, bintang, anak muda di masa seperti sekarang ini, di tengah kehidupan Eropa yang kita mengetahui seperti apa, sebagai seorang bintang kita juga bisa mengenali kehidupan yang seperti apa, tetapi dia tetap saja tampil amat sederhana dalam kehidupan yang sederhana. Dia lebih memilih uang yang dia peroleh itu untuk diberikan kepada orang lain. 3,4 miliar dia sumbangkan untuk mendirikan sekolah di kampung halamannya. Lalu dia juga menyumbang untuk pendirian masjid di kampung halamannya, tempat ayahnya menjadi imam itu. Dia mendirikan stadion, dia sumbangkan beasiswa bagi anak-anak Senegal. Dia beri fasilitas anak-anak Senegal untuk bisa bermain sepak bola. Dan itu jumlahnya sangat besar. Sementara dirinya sendiri lebih memilih untuk hidup amat sederhana. Itu tidak mungkin bisa terwujud seperti itu kalau pendidikan masa kecilnya itu nggak kokoh. Itu tidak mungkin terbentuk seperti itu kalau ketauhidan, keimanan, akhlak tidak ditanamkan sejak awal. Dan dia lagi-lagi amat sederhana. Seorang bintang tidak sungkan untuk membantu tim teknis mengangkat air mineral. Meskipun pemain-pemain yang lainnya berlalu begitu saja, dia berhenti, lalu dia membantu tim staff itu untuk mengangkat berdus-dus air mineral. Bintang, dia tidak sungkan untuk melakukan seperti itu. Dia tidak sungkan untuk ngepel di salah satu masjid di Liverpool. Bayangkan, kalau dia tidak melakukan itu, dia sholat saja gitu ya, dia sholat saja, itu sudah membuat orang kagum kok. Tetapi rupa-rupanya dia tidak sekedar itu, dia memiliki sikap yang sederhana, sekaligus rasa humble, rendah hati yang luar biasa. Jadi itu adalah Sadio Mane. Contoh sederhana bagaimana kita menghendaki anak-anak itu suatu saat meskipun mereka jauh dari orang tua, sekali lagi meskipun mereka jauh dari orang tua, kita berharap agar anak-anak itu kokoh di situ. Nah, makanya kalau kita mau menyekolahkan anak-anak ke sekolah-sekolah agama, kita itu nggak khawatir sama sekali gitu, bahwa nanti suatu saat anak-anak kita itu akan terlantar gitu, anak-anak kita akan kesulitan untuk mencari kerja gitu. Coba sekarang lihat lanskap dunia kerja kita yang begitu sangat berubah. Bagi Allah itu sangat mudah kok untuk menjadikan segalanya itu berubah. Dulu anak-anak yang suka gambar itu kan panjenengan yang di usia-usia seperti sekarang kita ini ya. Dulu kalau kita gambar itu mesti dilokke karo wong tua gitu. Sinau gitu. Mosok kat mau gurung gambar wae gitu. Jadi dalam perspektif orang tua dulu itu yang namanya sinau itu ya sinau baca gitu, atau ngerjakan tugas atau apapun gitu. Gambar itu bukan bagian dari belajar. Cita-cita yang paling tinggi dulu yang keren-keren itu ya, kuliah di pertambangan, macam-macam gitu. Sekarang coba kita perhatikan betapa lanskap dunia kerja kita berubah total. Berubah total. Yang tidak berubah adalah sikap dan nilai yang ditanamkan. Sementara dunia kerja kita berubah total. Sekarang anak-anak yang pintar gambar, main desain grafis, itu mendapatkan tempat yang luar biasa. Hobi-hobi seperti itu sekarang mendapatkan porsi dan tempat luar biasa.
Jadi maksud saya rupa-rupanya lanskap dunia kerja yang dulu dikejar-kejar oleh banyak orang tua sekarang berubah. Itulah sebabnya orientasi pada pengasuhan itu menjadi satu hal yang penting. Maunya kita apa sih bagi anak-anak kita? Maunya apa gitu. Nah, sekarang uh, kita lihat ya, itu persepsi anak-anak itu dibandingkan dengan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hana sebenarnya menghendaki agar yang lahir itu seorang putra ya. Jadi yang diharapkan itu seorang laki-laki. Tetapi ternyata Allah menghendaki yang lahir adalah Maryam. Anak putri dari Imran dan Hannah adalah Maryam. Maryam binti Imran. Ibu dan sekalian, Al-Quran lalu mengatakan Robbi inni wadu'tuha unsa. Ya Allah, ternyata yang lahir perempuan. Inginnya Hannah, yang lahir adalah laki-laki. Makanya dia mengatakan Robbi inni wadu'tuha unsa. Ya Allah, yang lahir perempuan. Lalu apa kata Allah? Itu kira-kira kan, aduh aku pengen deh sebenarnya kalau laki-laki itu dia bisa berkhidmat bagi agama ini, dia berkhidmat bagi kebaikan gitu. Itu kalau laki-laki, tapi kok yang lahir ternyata perempuan. Persepsi orang tua kadang-kadang begitu ya. Ada ruang-ruang kekecewaan pada anak-anak kita, tetapi perhatikan ketika Al-Quran menyatakan wallahu a'lamu bima wada'tu. Sesungguhnya Allah Maha tahu dengan apa yang dikandung dan dilahirkan oleh Maryam itu. Jadi Allah lebih tahu tentang anak-anak kita, Allah lebih tahu. Walaisadzakaru kal unsa. Dan ingat gini nih, laki-laki itu nggak sama dengan perempuan yang dilahirkan ini. Jadi kamu nggak usah berpikir tentang apakah laki-laki atau perempuan. Laki-laki yang kamu bayangkan itu, kira-kira gitu nggih. Laki-laki yang kamu bayangkan itu nggak sama dengan perempuan yang kamu lahirkan itu. Kedudukannya Allah akan kasihkan kemuliaan kepada anak perempuan yang baru saja kamu lahirkan itu. Dan rupanya Allah Maha tahu tentang anak-anak kita. Itulah sebabnya ibu dan sekalian, kita itu perlu untuk semakin memperkuat keyakinan kita atas apa yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara rezeki, perkara apapun kita amat yakin dengan apa yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Sementara untuk perkara nilai akhlak, keimanan, ketauhidan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang perlu untuk kita upayakan pada diri anak-anak kita. Coba bayangkan kalau anak-anak diajari untuk membaca Al-Qur'an, dia diajari untuk rajin sholat, dia diajari untuk tilawah, dia dididik untuk menghafal Al-Quran. Betapa itu kebahagiaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh orang tua. Makanya atas itikat baik dari orang tua yang seperti Hannah dan Imran itu, apa yang kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Fataqabbalaha rabbaha biqabulin hasanin. Allah terima seluruh keinginan-keinginan dari orang tua yang seperti itu, dari Hannah dan Imran, dengan biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Kalau Allah sudah menerima, karena apa? Orientasi orang tua ini mendidik anak itu baik gitu. Lalu karena ini orientasinya sudah benar nih, orientasinya agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh tetapi sekaligus berdaya, anak-anak yang soleh tetapi sekaligus juga punya kemampuan-kemampuan yang memperkuat agamanya, maka Allah akan menerima dengan penerimaan yang baik. Nah kalau Allah sudah memberikan penerimaan yang baik, Allah jamin semuanya gitu. Jadi Allah jamin semuanya. Perhatikan tidak sekedar bahwa anak itu dijamin, orang tua dimuliakan. Sekali lagi ibu dan sekalian, orang tua dimuliakan. Gara-gara apa? Gara-gara anak-anak itu dididik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya ikut serta kok. Kita yang kayak gini nih ya, yang ketaatannya cenderung menjanji gitu. Kadang-kala
kita itu terangkat itu gara-gara anak-anak kita ya. Anak-anak yang makin taat pada Allah, anak-anak yang hafalannya baik, anak-anak yang akhlaknya mulia gitu. Kita lihat yang disebut dalam Al-Qur'an adalah Imrana, ketika istrinya Imron. Perhatikan, orang tua disebut di dalam Al-Quran. Gara-gara apa? Gara-gara anaknya mendapatkan kemuliaan oleh Allah SWT. Kenapa anaknya mendapat kemuliaan? Karena orang tuanya sejak awal menyiapkan dan mendidiknya dengan ketauhidan dan akhlak yang baik. Makanya apa jaminan yang diberikan oleh Allah SWT untuk anak-anak yang seperti ini? Anak yang seperti itu akan dididik, ditumbuhkan dan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an mengatakan wa ambataha nabatan hasanan. Lalu Maryam itu kami tumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik. Kami didik Maryam itu dengan pendidikan yang baik. Jadi semua itu Allah akan intervensi, Allah akan campur tangan pada pendidikan anak-anak kita. Itu rupa-rupanya diawali dari orang tuanya terlebih dahulu. Orang tua yang lurus orientasi dalam mendidik anak-anak, orang tua yang mensolehkan dirinya, orang tua yang membuat dan menyiapkan anak-anak itu pada ketaatan pada Allah, maka Allah akan ikut campur tangan di situ. Wa ambataha nabatan hasanan. Allah akan tumbuhkan anak itu dengan pertumbuhan yang baik. Kadang-kala begini, jadi mohon maaf, saya melihat beberapa adik-adik yang sekarang mereka suntuk untuk sibuk untuk menghafal Al-Quran gitu. Luar biasa. Saya menemukan di teman-teman mahasiswa, mereka kuliah di fakultas kedokteran, mereka kuliah di fakultas sastra, mereka kuliah di pendidikan, mereka di kuliah di teknik, mereka kuliah di semua bidang itu, dan saya menemukan beberapa di antara mereka semakin banyak, bukan semakin berkurang, semakin banyak mereka sekaligus juga adalah hafid-hafid Quran. Dan itu luar biasa, Ibu dan Bapak sekalian. Rupa-rupanya Allah yang akan mendidik mereka. Begitu sejak awal kita siapkan, Allah yang bukakan jalan kok. Begitu nanti dewasa, Allah akan membukakan jalan dia. Kamu mau kuliah di mana? Mau berkontribusi bagi umat ini di mana? Kedokteran, Allah bukakan jalan ke sana. Kamu mau kontribusi di seni, kamu dibukakan jalan ke sana. Kamu mau kontribusi di pendidikan, Allah bukakan jalan sana. Wa ambataha nabatan hasanan. Allah bukakan, Allah yang didik, Allah yang tumbuhkan gitu. Allah yang cukupi semuanya. Nah, sekarang kalau Allah sudah menjamin seperti itu, maka kita hilangkan seluruh persepsi-persepsi dari generasi-generasi sebelumnya yang mengatakan nek kowe sekolah neng sekolah Islam ini arep mangan opo gitu. Kowe arep mangan opo gitu. Persis seperti dulu ketika Ibu dan Bapak sekalian mau berjilbab di generasi kita itu ya. Itu kan seringkali kita dikacaukan dengan pikiran gitu. Lah nek kowe jilbaban kowe terus kowe kok kangelan arep golek bojo gitu. Jadi ada satu masa ketika, sekali lagi ada satu masa ketika dulu amat sulit kita untuk beragama gitu. Sekarang rupa-rupanya Allah bikin kita itu lebih mudah untuk beragama. Dan anak-anak yang seperti itu sekali lagi sekarang sedang tumbuh-tumbuhnya. Nah, apa yang sekarang kita perlu perhatikan? Begitu orientasi orang tua itu sudah lurus, sudah benar, baru yang kedua. Ayat-ayat ini berkisah tentang wa kaffalaha Zakaria. Apa yang harus kita disiapkan oleh orang tua? Wa kaffalaha Zakaria. Lalu Allah jadikan Zakaria itu sebagai pemeliharanya. Jadi yang didik Maryam sinten? Yang mendidik Maryam adalah Zakaria. Kalau Al-Quran sampai menyebut wa kaffalaha Zakaria, berarti apa yang harus diperhatikan oleh orang tua? Yang harus diperhatikan oleh orang tua berarti guru bagi anak-anak. Jadi guru bagi anak-anak. Kalau kita mau melihat sebuah sekolah itu, lihatlah gurunya. Bukan melihat fasilitasnya, tapi lihatlah gurunya. Jadi yang diperhatikan pertama kali adalah gurunya. Gurunya itu seperti apa?
Makanya Al-Quran mengatakan wa kaffalaha Zakaria. Lalu Maryam itu berada dalam pengasuhan Zakaria. Siapa Zakaria? Dia seorang nabi. Nabi Zakaria. Itu artinya kita menyerahkan pendidikan anak-anak kita tidak sekedar pada guru-guru yang cerdas, tetapi kita harus menyiapkan anak-anak kita pada pengasuhan guru-guru yang cerdas sekaligus soleh. Jadi guru-guru yang cerdas sekaligus soleh itu yang kita butuhkan. Makanya kalau kita mau melihat sebuah sekolah itu, kita bukan tadi ya ibu dan sekalian, bukan melihat pada sisi tangible asetnya, aset-aset yang bisa diamati, yang bisa dilihat, tetapi kita melihat pada intangible asset. Salah satu yang intangible asset itu adalah gurunya. Nah, guru itu sesuatu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Lagi-lagi Al-Quran mengatakan dalam proses pertumbuhan dan pendidikan Maryam itu wa kaffalaha Zakaria. Zakaria disebut di situ sebagai pemeliharanya, sebagai gurunya.